Pak Satya itu punya istri, punya anak. Dalam Islam ada syariat poligami, Umi. Kalian mau menentangnya? Tetap aja, Umi nggak mau kalau Fathia dipoligami. Film diawali dengan kisah seorang perempuan bernama Fathia yang akan dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama Satya yang diketahui sudah beristri. Ia mencoba ikhlas dengan keputusan ayahnya karena ia menganggap bahwa ini adalah jalan yang telah dipilihkan Tuhan kepada dirinya. Ikhlas dia. Ikhlas, nak. Abi jamin Mas Satya itu orang baik. Baik tapi suami orang. Mi, Fathia berusaha ikhlas. Ikhlas bukan karena Fathia mau dinikahkan dengan Pak Satya. Fathia memilih jalan ini. Jalan yang dipilihkan Allah untuk Fathia. Pernikahan itu terjadi secara sembunyi-sembunyi. Ia berusaha ikhlas meskipun ia harus menikah dengan laki-laki yang usianya terpaut jauh dengan dirinya. Ini garis takdir Allah untukku. Tapi bagaimanapun aku mencoba mengikhlaskan diri. Aku berharap laki-laki yang kucintai menyelamatkanku, menghentikan pernikahan ini. Yang aku pilih bukanlah dia, tapi aku memilih engkau. Jika memang pernikahan ini membuat aku semakin dekat dengan engkau, ya Allah. Fathia adalah seorang wanita yang berprofesi sebagai pengajar di salah satu pesantren. Suatu hari, Fathia melihat muridnya yang bertengkar karena masalah hijab. Ayu berkata bahwa dalam Al-Quran, wanita diwajibkan untuk berhijab sampai menutupi dada. Keduanya bertengkar karena Hikmah tidak terima dengan ucapan Ayu yang mengatakan bahwa perempuan yang tidak berhijab sampai menutup dada maka diragukan keislamannya. Benar, kamu bilang kayak gitu. Iya, tapi Ayu nggak salah Ustazah. Hikmahnya tuh yang nggak benar. Masih suka buka tutup jilbab. Tuh, Ustazah dengar kan? Astagfirullahaladzim, Ayu. Tapi kan Ayu nggak salah Ustazah. Kan Al-Quran yang bilang, perempuan muslimah harus memakai hijab. Iya, benar. Tapi berkata tidak baik juga dilarang dalam Al-Quran. Fathia pun mencoba menyelesaikan masalah mereka berdua. Fathia memberikan nasihat kepada keduanya hingga akhirnya mereka pun bisa berbaikan satu sama lain. Ingat ya, kebaikan yang disampaikan dengan cara yang salah bisa menjauhkan orang dari hidayah. Paham tuh nah? Fahimna Ustazah. Suatu hari, teman ayah Fathia bernama Satya datang ke pesantren. Satya tampak membicarakan sebuah pertemuan. Namun, karena kesibukan ayah Fathia, jadwal pertemuan itu ditunda dan Satya diajak berbicara di dalam ruangannya. ya kita ngobrol-ngobrol di ruangan saya aja ya. Ayo. Kita jadi ketemu hari ini. Itu dia. Sedang ada kesibukan Pak Satya, gitu. tapi segera saya atur selipannya. gitu. Ya gitu. Ya. Saat akan pulang, sahabatnya Amel memberitahu informasi mengenai perkuliahan. Amel meminta Fathia untuk membicarakan hal ini terlebih dahulu kepada ayahnya. Mereka berdua memiliki cita-cita menjadi seorang muslimah yang membawa perubahan seperti Fatimah Az-Zahra. Kita mau kuliah dulu. Mau mengikuti jejaknya Fatimah Az-Zahra. Muslimah yang membawa perubahan. Assalamualaikum. Langkah mereka terhenti saat melihat keberadaan Rehan. Rehan mengajak Fathia untuk pulang bersama. Namun Fathia menolak tawaran Rehan karena menurutnya ketika seorang laki-laki dan perempuan berduaan,
maka yang ketiganya adalah setan. Aku antar ya. Oh, nggak usah boncengan. Aku temani jalan aja. Maaf ya Rehan. Tapi kalau perempuan sama laki-laki berduaan, yang ketiganya itu setan. Aku pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saat sedang makan, ayah Fathia membicarakan tentang masa depan Fathia. Fathia pun memberitahu ayahnya bahwa ia ingin mencoba kuliah di Kairo. Ayahnya mengatakan bahwa kuliah di Kairo cukup memakan biaya. Kuliah di Kairo kan mahal, nak. Terus terang lebih gak punya biayanya. Mendengar perkataan ayahnya, ia mencoba meyakinkan bahwa ia akan kuliah menggunakan beasiswa. Namun bukannya bangga, ayahnya malah seakan memutuskan harapan Fathia. Ia terus terang bahwa dirinya tidak memiliki biaya untuk menyekolahkan anaknya di Kairo dan meragukan kemampuan Fathia untuk diterima beasiswa. Ayahnya meminta Fathia mulai memikirkan masa depannya. Salah satunya adalah berumah tangga. Ya harus dipikirin matang-matang, direncanakan dari sekarang. Misalnya bisa juga dia membangun rumah tangga dulu, misalnya. Kan nanti kalau setelah menikah kan nanti bisa juga sambil kuliah, bekerja. Hingga beberapa saat kemudian, datanglah adik Fathia yang telat pulang sekolah karena belajar bersama teman-temannya. Ibunya menasehati adik Fathia untuk memberi kabar ketika dirinya pulang telat. Ya, Umi belajar bareng doang. Iya, orang tua tuh lagi bilangin iya. Maaf ya, besok-besok bilang. Udah makan dulu. Habis itu ganti baju, bersih-bersih ya. Di rumah, teman-teman Rehan meminta untuk Rehan berhenti mendekati Fathia karena mereka merasa bahwa Rehan tetap saja mendekati Fathia setiap saat. Padahal sudah jelas-jelas Rehan ditolak. Rehan mencoba meyakinkan mereka bahwa Fathia tidak menolaknya, hanya saja ia selalu menolak tawarannya untuk pulang bersama. Menurut Rehan, Fathia bukanlah wanita biasa. Ia adalah seorang wanita muslimah yang taat menutup aurat dan wanita yang menjalankan syariah. Selain itu, Fathia juga wanita yang menjauh dari laki-laki yang bejat. Dia itu bukan perempuan biasa. Fathia itu wanita yang menjauh dari laki-laki bejat kayak lo. Wus, ngapa ngeliatin gua ya? Kan yang dijauhin lu. Kocak, lu yang bejat. Razak, adik Fathia, setuju dengan Rehan karena menurutnya Rehan adalah orang yang baik. Razak menanyakan kriteria laki-laki yang Fathia inginkan. Apaan sih kamu? Suka juga nggak apa-apa kali, Kak. Enggak. Emangnya Kak Fathia mau nikah sama yang kayak gimana sih? Mendengar pertanyaan adiknya, Fathia pun mengatakan bahwa ia menginginkan seorang laki-laki yang bisa membawanya ke surga. Kakak sih pengennya yang bisa bawa kakak ke surga. Nanti aku ikut ya. Kamu. Di pesantren, ayah Fathia didatangi oleh seseorang yang menanyakan tentang masalah dana pesantren. Ia mendengar bahwa pesantren milik ayah Fathia butuh seorang pendana. Laki-laki itu juga berharap agar hubungan mereka tidak rusak karena masalah ini. Kalau antum ingin bangun pesantren sendiri, kami gak masalah. Namun bagaimanapun Ustaz, kepercayaan itu mahal harganya. Jangan sampai persaudaraan kita rusak. Sepulang dari pesantren, Fathia kembali didatangi oleh Rehan yang mengajak dirinya untuk pergi jalan-jalan. Meskipun Rehan telah mengajak temannya agar mereka tidak berduaan, Fathia tetap menolak tawaran Rehan. Aku udah pernah bilang sama kamu, laki-laki sama perempuan kalau berduaan itu yang ketiganya. Aku bawa setannya. Astagfirullahaladzim. Lu kalau ngomong, suka bener. Nah, kamu ketawa kan? Berarti kamu mau dong jalan sama aku? Kan nggak berduaan. Tetap nggak mau. Aku pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gue juga mau balik lah, mau ngangkat jemuran. Seorang ustadz bernama Hadi mencoba memberi saran kepada Rehan.
Menurutnya, untuk mendekati Fathia, Rehan harus mendekati pemilik hatinya, yaitu Allah. Abis ditolak Fathia? Kau tahu, Ustaz? Ya tahu dong. Kan Anda tadi lihat. Ente jangan deketin Fathia. Tapi deketin pemilik hatinya Fathia. Pemilik hati? Allah. Allah. Ya. Ente minta sama Allah supaya hatinya Fathia terpaut sama ente. Gitu. Emang harus, Ustaz? Ya, apa salahnya dicoba? Kalaupun gagal, seenggaknya ente kan juga berusaha merayu Allah. Iya nggak? Di sisi lain, ayah Fathia terlihat melakukan transaksi jual beli tanah bersama dengan Pak Satya untuk pembangunan pesantren miliknya. Ya kalau memang ini jadi kan nanti gerbangnya di sini nih. Iya. Dan di sini kemungkinan bisa bangun masjid ya. Oh, iya. Masya Allah. Luar biasa. Mas Quran ini sebagai tanda jadinya. Saya langsung. Iya, silakan. Baik. Terima kasih, saya terima ya, Pak. Rehan kini mulai mengikuti saran Ustadz Hadi. Saat ini, ia bahkan belajar Al-Quran bersama Ustadz Hadi di pesantren tempat Fathia mengabdi. Sumarad panjang dan pendeknya harus diperhatikan, Han. Beda panjang dan pendek bisa juga beda artinya. Ustadz Hadi meminta untuk Rehan menjaga sholat subuhnya. Ia berharap pada Rehan agar dirinya melakukan sholat subuh dengan cara berjamaah. Rehan pun juga berharap bahwa suatu saat nanti ada yang membangunkan dirinya untuk sholat subuh. Insya Allah, doa terus. Fathia heran, mengapa tiba-tiba Rehan sering sekali belajar mengaji di pesantrennya. Rehan pun mengatakan pada Fathia bahwa saat ini ia sedang mendekati sang pemilik hati, agar hati Fathia dibukakan untuk dirinya. Aku lagi deketin sang pemilik hati, supaya dia mau buka hati kamu buat aku. Terserah kamu deh. Suatu hari, Fathia menerima sebuah hadiah yang setelah ia buka adalah sebuah hijab. Hijab itu ternyata pemberian Rehan. Rehan memberikan hijab warna pink karena menurutnya itu adalah yang paling bagus untuk Fathia. Di pesantren, Fathia menegaskan kepada Rehan bahwa komitmen rasa saling suka hanyalah pernikahan. Mendengar penegasan Fathia, Rehan pun lantas menyampaikan keinginannya untuk menikahi Fathia. Buat aku, komitmen rasa saling suka itu cuma pernikahan. Selain itu nggak ada baik-baik ya. Jadi kalau misalnya... Oke, aku mau nikahin kamu. Hah? Iya, aku suka sama kamu. Jadi, aku mau nikahin kamu, bukan yang lain. Gimana? Serius? Tahu deh, terserah. Teman Fathia menyarankan kepada Rehan untuk mendatangi ayah Fathia jika ia benar-benar menyukai Fathia. Dan ternyata pembicaraan mereka telah disaksikan oleh ayah Fathia. Di rumah, ayah Fathia memberitahu Fathia bahwa temannya bernama Satya ingin melamar dirinya. Satya adalah seorang laki-laki yang umurnya terpaut jauh dengan Fathia. Selain itu, ia pun juga sudah beristri dan juga memiliki seorang anak. Mas Satya itu kan seumuran kita. Kok cocok lah sama Fathia? Abi ini jangan ngaco di ngomongnya. Umi, Abi itu sudah memikirkan ini matang-matang. Mendengar hal itu, ibu Fathia langsung menolak keinginan suaminya untuk menikahkan Fathia dengan Satya, meskipun Satya adalah orang terpandang. Ia tidak ingin Fathia dipoligami, meskipun di dalam syariat Islam diperbolehkan. Mas Satya itu punya istri, punya anak. Dalam Islam ada syariat poligami, Umi. Kalian mau menentangnya? Tetap aja, Umi nggak mau kalau Fathia dipoligami. Ayah Fathia mengatakan bahwa Satya sudah menjanjikan untuk membuatkan yayasan sendiri. Bahkan ia juga telah menyiapkan tanah tidak kurang dari 1 hektar. Itu sudah menjanjikan untuk membuatkan yayasan sendiri. Tanah tidak kurang dari 1 hektar sudah disiapkan. Astagfirullahaladzim.
Mereka begitu tidak menyangka melihat keegoisan ayah Fathia yang rela menikahkan anaknya hanya demi hasrat. Menurutnya, jika memiliki banyak uang, maka akan ada banyak sekali orang yang dapat mereka tolong. Meskipun begitu, Ibu Fathia dengan tegas tetap menolak keputusan suaminya. Begitupun Fathia yang tidak ingin menikah demi uang. Fathia hanya ingin menikah dengan laki-laki yang dicintainya. Sampai kapanpun, Umi nggak akan setuju. Umi. Ayah Fathia langsung menyinggung soal Raihan. Menurutnya, Raihan adalah laki-laki yang tidak memiliki masa depan dan seharusnya Fathia tidak dekat dengan Raihan. Menurutnya, Satya sudah banyak membantu keluarganya, bahkan telah membantu Razak, adiknya, sampai bisa berjalan kembali. Keputusan ayahnya membuat Fathia sangat sedih. Bahkan kini orang tuanya juga bertengkar karena keputusan ayahnya. Abi ingin terbaik buat Tia. Yang terbaik buat Fathia bukan jadi istri kedua. Ini tuh sudah dipikirkan matang-matang sama Abi. Bahkan hari dan tanggalnya juga sudah disiapkan. Ya batalin aja. Susah amat sih. Pokoknya Bi, Umi sampai kapanpun gak akan ikhlas kalau Abi memaksa Fathia menikah sama laki-laki itu. Umi, tolong pertimbangkan baik-baik, Umi. Satya bisa menjadikan kita terpandang. Abi dijanjikan untuk membuat pesantren sendiri, Umi. Enggak. Pokoknya Umi nggak rela, titik. Umi harus rela. Harus rela. Ingat, Umi. Abi kepala keluarga di sini. Dan ini keputusan Abi. Saat tidur, Fathia bermimpi menjadi seorang pengantin. Ia juga membawa undangan pernikahannya dengan Satya. Saat terbangun dari mimpinya, Fathia pun langsung menangis. Amel yang begitu bingung meminta Fathia untuk menceritakan masalahnya. Kamu kenapa? Kok kamu nangis? Kamu bisa kok, Fat, cerita sama aku. Namun saat akan bercerita, ayah Fathia tiba-tiba datang dan langsung mengajak Fathia pergi menemui Satya. Di sana, Satya menyampaikan keinginan untuk memiliki istri yang dekat dengan Allah. Fathia lantas menanyakan, apakah rencana pernikahan ini telah diketahui oleh istri pertamanya. Fathia juga memberikan syarat kepada Satya. Jika pernikahan mereka harus dilaksanakan, maka Fathia harus dipertemukan terlebih dahulu dengan istri Satya yang pertama. Dan restu harus keluar dari mulut istrinya sendiri. Poligami mensyaratkan keadilan bagi pihak laki-laki dan keikhlasan bagi pihak perempuan. Saya tidak mau menjadi istri kedua yang disembunyikan dari istri pertama. Kalau memang pernikahan ini memang harus terjadi, saya mau dipertemukan dengan istri Pak Satya. Saya mau restu pernikahan keluar dari mulutnya. Razak begitu kecewa dengan keputusan ayahnya. Ia juga merasa bersalah. Jika saja dirinya tidak mengalami kecelakaan, pasti ayahnya tidak akan memiliki hutang kepada Satya. Bahkan Razak juga menawarkan untuk menemani kakaknya kabur. Seandainya dulu Razak gak kecelakaan, Abi gak bakal ngutang. Dan kakak gak harus dipaksa nikah begini. Fathia mengatakan bahwa jika ia kabur, maka akan menambah permasalahan. Fathia yakin jika pernikahan ini terjadi, maka ini adalah jalan yang dipilihkan oleh Allah untuk dirinya. Ini jalan yang Allah pilihkan untuk kakak. Keesokan harinya, Raihan datang ke rumah Fathia menyampaikan niat baiknya untuk melamar Fathia. Namun hal tersebut langsung ditolak oleh ayah Fathia karena sudah ada laki-laki lain yang telah melamar Fathia. Sudah ada laki-laki lain yang melamar Fathia yang lebih baik dari kamu. Kamu pergi dari sini dan jangan pernah ganggu Fathia lagi. Fathia yang awalnya bahagia melihat niat Raihan kini menjadi sedih karena lamarannya telah ditolak mentah-mentah oleh ayahnya.
Di rumah, teman-temannya mencoba menghibur Rehan agar ia tidak sedih lagi. Sedangkan Fathia terlihat menangis bersama dengan ibunya. Keesokan harinya, tiba-tiba ayahnya mengajak Fathia untuk melaksanakan akad secara sembunyi-sembunyi. Padahal syarat yang diberikan Fathia kemarin belum dilakukan sama sekali. Bi, Fathia benar, Bi. Ini terlalu mendadak. Kita tinggal naik di mobil, duduk tenang, sampai di sana akad selesai. Dia belum dipertemukan sama istri pertamanya Pak Satya. Izin istri pertama itu penting, Abi. Izin istri pertama bukan syarat untuk poligami. Ya udahlah, ya. Tak bisa melawan keputusannya, Fathia pun mengikuti ayahnya untuk melaksanakan akad. Ia juga memberitahu Rehan bahwa hari ini adalah hari pernikahannya. Rehan yang begitu terkejut mencoba menelpon Fathia, namun tidak berhasil karena baterai handphone Fathia habis. Rehan mencoba menenangkan dirinya dengan melakukan sholat. Ku berdoa di sujud malamku. Fathia kini terlihat menangis karena mencoba ikhlas dengan semua ini. Namun apalah daya, akad pernikahan telah terjadi. Fathia dan Satya kini sudah sah menjadi suami istri. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu laka wa barakallahu jalla wa ala ya khair. Pak Satya, Pak Syukron, saya izin pamit dulu. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Oh, makasih. Mas Satya, saya titip dia ya. Pasti, Ustaz Syukron. Saya akan perlakukan Fathia sebaik mungkin. Saya akan jamin kebahagiaannya dengan jiwa saya. Masya Allah. Insya Allah. Umi, Razak, yuk. Fathia, kamu kenapa? Memang kalau masih baru agak gugup. Amel mencoba mencari tahu masalah Fathia, namun Fathia tidak mau menceritakannya dan langsung pulang bersama suaminya. Mbak Fathia. Aku pamit ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Fathia. Waalaikumsalam, Pak. Saat perjalanan pulang, Fathia tidak sengaja melihat Rehan yang biasa datang ke pesantren. Fathia meminta suaminya untuk tidak lagi menjemput di dalam pesantren, karena takutnya akan menimbulkan fitnah di antara mereka berdua. Pak, besok-besok jangan jemput saya di pesantren. Loh, kenapa? Saya takut jadi fitnah. Kok fitnah? Kita kan udah menikah, Fat. Bayangan saya pernikahan nggak seperti ini, Pak. Maksud, Fat? Saya dijemput, dibawa ke hotel. Fat. Sekarang memang belum waktunya. Saya juga mau kok mensiarkan kebahagiaan kita ke semua orang. Tapi kan sekarang belum resmi. Maksudnya saya akan meresmikannya kok. Saya janji. Saya juga belum dipertemukan sama istri pertama Bapak. Poligami yang diatur sama syariat, saya yakin nggak seperti ini. Rehan mencoba mencari tahu tentang pernikahan Fathia kepada Ustadz Hadi. Memang kabar Fathia yang akan menikah sudah didengar Ustadz Hadi, namun ia tidak tahu pastinya. Ustadz Hadi menasihati Rehan bahwa ini mungkin adalah cara Allah untuk memberitahu Rehan bahwa berharap kepada manusia adalah sebuah patah hati yang disengaja. Ustadz Hadi juga mengingatkan Rehan untuk selalu melakukan ibadah hanya karena Allah. Selain itu, ia juga memberi sebuah kitab kepada Rehan. Han,
tempuhlah jalan cintamu. Fathia selalu datang ke hotel untuk melayani suaminya. Saat mengajar di pesantren, tiba-tiba Fathia merasa mual. Bahkan, Fathia kini juga dijadikan bahan omongan oleh murid-muridnya sendiri. Karena mereka mendengar bahwa Fathia telah menikah secara diam-diam. Mereka menduga bahwa Fathia menjadi wanita simpanan. Padahal Fathia adalah seorang ustazah yang seharusnya menjadi contoh murid-muridnya. Jangan jadi simpanan Om. Padahal aja sih kita lah. Kok nggak mencontohkan yang baik-baik sih? Iya makanya. Iya gitu sih. Aneh banget sih. Iya sih. Aneh banget. Orang baik-baik. Iya. Keren banget. Say. Ayah Fathia meminta untuk sabar karena ini semua butuh proses. Fathia datang ke hotel, pasti dia butuh. Nggak gitu juga kali ini, nggak gitu juga. Satya tuh selalu berusaha, kok kita tunggulah. Lagian Tia juga nggak masalah kalau ketemuannya di hotel. Di meja makan, Ibu Fathia tidak terima jika terus-terusan Fathia menjadi istri simpanan. Bahkan menurutnya, Fathia diperlakukan layaknya seorang pelacur yang hanya dicari saat dibutuhkan. Fathia diperlakukan seperti pelacur, Abi. Jangan mulut Umi. Tia dinikahi secara Islam. Sesuai syariat itu sudah cukup. Syariat mana yang membenarkan seorang suami menyembunyikan istrinya? Ibu Fathia yang masih tak terima membuat mereka akhirnya bertengkar. Umi yang melahirkan. Umi nggak mau kalau Fathia dijadikan istri simpanan, Bi. Semua ada prosesnya, Umi. Sabar. Udah. Fathia merasa semakin sedih dan meminta orang tuanya berhenti bertengkar. Ia juga mengatakan bahwa saat ini dirinya tengah hamil. Fathia hamil. Bukannya senang, kedua orang tuanya pun kini semakin merasa bersalah. Begitupun dengan ayah Fathia. Abi masih merasa kalau nggak ada yang salah dalam keadaan ini. Di pesantren, Fathia sudah menceritakan pernikahannya kepada ustadz di sana. Amel sahabatnya juga terkejut dengan pengakuan Fathia, hingga membuatnya tak sengaja mengatakan perkataan yang menyakiti hati Fathia. Kamu nikah sembunyi-sembunyi. Gak tahu juga kan beneran nikah atau enggak. Amel. Maaf Ustaz ya. Tapi pernikahan ini dengan restu orang tua kamu kan? Kini perut Fathia semakin besar, yang artinya sudah tidak bisa lagi disembunyikan. Amel meminta maaf atas perkataannya. Ia merasa bersalah karena telah berkata sembarangan tanpa tahu apa yang Fathia alami. Maaf ya Mel. Aku nggak maksud buat tutup-tutupin ini dari kamu. Enggak, Fat. Enggak. Kamu nggak salah. Aku yang salah. Aku udah ngomong sembarangan tanpa tahu apa yang kamu alami, Fat. Aku mau cerita sama kamu. Tapi aku malu. Maafin aku ya, Fat. Setelah membaca kitab yang diberi Ustadz Hadi, Rehan melihat Fathia.
Ia pun mengucapkan selamat atas pernikahannya dan langsung pergi begitu saja. Aku belum sempat ngucapin selamat buat kamu, Fat. Doa terbaik buat kamu, suami, dan anak yang kamu kandung ya, Fat. Terima kasih. Aku duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pihak pesantren begitu kecewa dengan ayah Fathia karena telah menjelekkan nama pesantren demi keinginannya untuk memiliki pesantren sendiri. Bahkan kini pihak pesantren sudah tidak bisa lagi memberi tempat tinggal kepada keluarga Fathia. Mereka juga sudah diberhentikan sebagai pengajar di pesantren. Maka terhitung hari ini, antum dan Fathia bukan lagi pengajar di sini. Pihak pesantren sangat tidak menyangka ayah Fathia bisa mempengaruhi donatur pesantren demi keinginannya. Meskipun ayah Fathia terus memohon, pihak pesantren tetap dengan keputusan awalnya. Antum kok sampai hati, Ustaz, menjelekkan nama pesantren kita untuk membangun pesantren sendiri. Bahkan antum mempengaruhi donatur-donatur kita, termasuk Satya. Apalagi antum juga tahu, Ustaz, bahwa sebagai pengajar tidak seharusnya menikah dalam masa pengabdian. Apalagi status Fathia bisa menjadi fitnah bagi banyak orang. Afwan, Ustaz. Afwan. Harusnya mereka nggak bisa dong, Bi, usir kita begini. Kita kan di sini bukan numpang. Lagian Fathia juga punya perjanjian akan mengabdi terus pesantren ini. Memangnya sudah ada penggantinya? Belum. Terus kenapa? Abi punya salah apa sih, Bi? Ustadz Hadi, Ustadz Benny, itu kan junior Abi di pesantren dulu. Kenapa mereka tega sih, Bi, sama kita, Bi? Abi juga nggak tahu. Abi juga nggak tahu. Kalau cuma karena larangan nikah. Razak begitu bingung jika pihak pesantren hanya mempermasalahkan larangan menikah dalam masa pengabdian. Lantas mengapa mereka diusir? Padahal selama ini hidup kakaknya tidak pernah macam-macam. Tapi mengapa hidupnya jadi seperti ini? Razak bingung, Kak. Kakak kan hidupnya lurus-lurus aja ya. Nggak macem-macem. Lempeng. Kok hidup kakak jadi gini? Setelah mengemasi barang-barang, akhirnya mereka pun pergi dari sana. Kemana, Mi? Yang jelas keluar dari sini. Abi, Tia izin ya buat ngasih tahu Pak Satya. Ya. Ya Allah, apapun yang terjadi, aku yakin ini pasti yang terbaik dari Engkau ya Allah. Mereka datang ke rumah Satya untuk meminta tempat tinggal sementara. Bukannya memberi solusi, Satya malah meminta untuk mereka pergi dan beristirahat di pom bensin sementara waktu.
Satya kami diusir dari pesantren, Mas. Kok bisa? Udah jangan kesini. Ya Allah, dong. Mas. Dan kami nggak punya tempat tinggal lagi, Mas. Oh gitu. Tapi ya jangan kesini dong, Ustaz. Nanti kalau udah aman kan boleh kesini ya, Astagfirullah. Kami butuh tempat tinggal sementara saja, Mas. Ustaz, nanti kan kalau udah saatnya saya boleh bilang, boleh kesini. Ini kan menyangkut anaknya Mas Satya juga yang butuh tempat bernaung, Mas. Iya, saya ngerti. Atau gini aja, Ustaz. Dekat sini ada pom bensin. Dan ke sana. Nanti setelah tenang saya akan kasih tahu tempat yang aman. Jangan di pom bensin lah, Mas. Apa kata orang-orang, Mas? Itu tempat paling aman, Ustaz. Mas Satya, saya hanya pegang janji Mas Satya. Ustaz. Masa sekarang tega-teganya menelantarkan anak sendiri? Dengar dulu. Sekarang ada masalah yang saya harus selesaikan. Oh gitu? Ini untuk sementara waktu aja ini gitu. Ya. Ayo. Berdua sama Umi ya makannya ya. Kamu makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Fathia merasa dirinya telah salah memilih jalan hidup. Ia merasa bahwa kini hidupnya berantakan. Tia salah pilih jalan hidup ya. Kok jadi hancur gini ya? Yang sabar ya. Beberapa menit kemudian, Satya menelpon Fathia dan memberitahu bahwa ia telah mempersiapkan kamar hotel untuk mereka bermalam. Assalamualaikum. Iya, nanti Fathia sampaikan sama Abi. Waalaikumsalam. Siapa Tia? Pak Satya. Katanya kita udah disiapin kamar di hotel. Nanti dia bakal nyusul. Di sana, Fathia menyampaikan kekecewaannya kepada Satya karena telah menyembunyikan ia dan juga anaknya dari keluarga Satya. Satya janji akan mengumumkan pernikahan mereka, tapi tidak sekarang. Saya mau minta maaf, Fat. Maaf untuk apa? Maaf karena saya. Maaf karena udah buat keluarga saya jadi kayak gini, atau maaf karena Bapak gagal jadi suami yang baik? Bukan gitu, maksud kamu apa? Fat, denger dulu. Anak saya yang ada di perut ini amanah dari Allah. Anak saya, Bapak sembunyikan dari istri Bapak, dari keluarga Bapak sampai kapan, Pak? Jangan nangis. Dengar dulu. Saya janji akan mensiarkan kebahagiaan kita ke semua orang. Fathia sangat kecewa karena tidak ada usaha Satya sedikit pun untuk memberitahu keluarganya. Fathia merasa diperlakukan secara tidak adil, padahal syarat mutlak poligami adalah memperlakukan istri secara adil. Adil dalam poligami itu syarat mutlak, Pak. Fat. Keadilan apa untuk saya? Saya ini menderita kayak gini, Pak. Saya disembunyikan. Fat. Karena ulah Satya, masa depan Fathia kini hancur. Ia malu dengan semua orang, dengan ustadz di pesantren dan juga malu kepada Allah. Saya malu sama semua orang. Sama ustadz-ustadz di pesantren. Sama teman-teman saya. Saya malu sama Allah. Fat, saya janji. Saya janji akan bilang ke semua orang tentang kebahagiaan kita. Pegang omongan saya. Satya berjanji akan mengumumkan pernikahan ini. Ia juga berpesan untuk menamai anaknya dengan nama Zahra, yang artinya bunga gurun. Satya berharap anaknya seperti bunga gurun yang tahan dengan segala cuaca, tahan panas dan tahan dari segala badai agar ia kuat seperti ibunya. Zahra itu artinya bunga gurun. Supaya dia tahan dengan segala cuaca, tahan panas, tahan dingin, tahan terhadap badai gurun. Supaya dia kuat seperti kamu. Ibunya. Saya sayang kamu. Saya cinta kamu.
Pernikahan mereka kini sudah diketahui oleh istri pertama Satya. Helen, istri pertamanya, begitu kecewa dengan perbuatan Satya. Padahal selama ini yang menemani Satya adalah Helen. Mulai dari Satya yang bukan siapa-siapa sampai sekarang, ia juga sudah mempertaruhkan semua demi Satya. Maksud kamu apa? Kamu bermaksud menuduh aku selingkuh? Iya. Itu apa? Saya nggak selingkuh. Saya menikah secara syah. Saya mengucapkan ijab kabul, ada wali, ada saksi, dan saya menikahi anak baik-baik, anak pesantren, pelafal Quran. Menikah, Iya. tapi sembunyi-sembunyi. Helen. Satya. Satya mencoba menjelaskan kepada Helen bahwa ia sangat cinta dengan keluarganya. Tapi Helen meminta Satya meninggalkan Fathia dan melarang bertemu dengannya. Meskipun Satya mengatakan bahwa Fathia tengah hamil, Helen tak memperdulikannya. Jangan pernah temui perempuan itu lagi. Tapi dia sedang hamil. Saya nggak peduli. Kamu tinggalkan perempuan itu sekarang. Helen, dengar dulu Helen. Helen. Saat Fathia mencoba menelpon Satya, tiba-tiba Helen datang ke kamar Fathia. Fathia kan? Saya Helen, istri Satya. Helen meminta Fathia pergi dari kehidupan Satya selama-lamanya. Dan jika tidak, Helen mengancam akan melaporkan mereka atas tuduhan perzinahan dengan suami orang. Tanpa persetujuan istri pertama, pernikahan mereka bisa batal demi hukum. Dan Helen tidak pernah memberikan persetujuannya. Selain itu, Helen juga meminta Fathia untuk mengurus dan membesarkan anaknya sendiri tanpa melibatkan suaminya. Helen meminta Fathia untuk tidak mengganggu kehidupan mereka. Tanpa persetujuan istri pertama, pernikahan kalian bisa batal demi hukum. Dan saya tidak pernah dan tidak akan pernah memberikan izin kepada kalian berdua. Kita sama-sama perempuan, Fathia. Sebentar lagi, anakmu akan lahir. Kamu akan menjadi seorang ibu. Dan kamu akan tahu bagaimana perasaan saya. Silahkan urus dan besarkan anakmu sendirian. Jangan libatkan suami saya. Dan tolong, jangan ganggu kehidupan kami. Keluarga Fathia akhirnya meninggalkan hotel dan beristirahat di pom bensin. Saat akan beristirahat, tiba-tiba pihak pom bensin melarang mereka untuk beristirahat di sana karena pom bensin akan tutup pukul 11. Misi Pak, ada yang bisa dibantu? Nggak ada Pak, ada. Kami cuma istirahat sambil nunggu pagi Pak.
Di sini kami tutup jam 11, Pak. Jadi mohon maaf, nggak boleh istirahat di sini. Tolong, Pak, ya. Ya. Oke, ya. Baik. Karena mengantuk, hampir saja mereka menabrak sebuah mobil. Di pagi hari, Fathia meminta ayahnya untuk berhenti di pantai. Di sana, Fathia mencurahkan semua kesedihannya. Selama ini Fathia menjalani perintah yang Allah berikan, tapi mengapa dirinya diuji seperti ini? Ia juga sudah menghafal Al-Quran, tapi mengapa ia dihinakan oleh Al-Quran? Ia mempertanyakan semua hal itu kepada Allah. Ya Allah, Engkau bilang Kau Maha Pengasih. Aku jalani semua perintah Engkau, ya Allah. Tapi kenapa aku diuji seperti ini? Aku nggak kuat. Aku nggak kuat. Aku nggak kuat. Aku sudah hafalkan Al-Quran-Mu. Aku hafalkan Al-Quran-Mu. Tapi aku dihinakan oleh Al-Quran. Aku berbakti sama orang tua aku lakuin semuanya, ya Allah. Setelah puas mencurahkan kesedihannya, Fathia bersama keluarganya datang ke rumah Winingsih. Umi udah telepon Winingsih. Umi udah ceritain semuanya. Terus? Kita ke sana, Bi. Sekarang? Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sampai kita yuk. Alhamdulillah. Itu paling bibit. Di sana, Winingsih memberikan Fathia tempat tinggal. Winingsih menanyakan keberadaan suami Fathia. Ayahnya pun berbohong bahwa suami Fathia tengah bekerja. Itu, Fathia lahiran kapan? Sudah besar ya perutnya? Terus, suaminya mana teh? Insya Allah bulan depan udah melahirin. Suaminya lagi fokus sama pekerjaan. Kebetulan baru naik jabatan. Oh, kirain gak ada suaminya. Jadi chat aja ininya ya. Iya, dicat, diganti catnya biar agak terang. Abi cuma mau bilang bahwa Ayah Fathia meminta keluarganya untuk bersabar karena ini semua adalah cobaan. Namun Fathia dan adiknya seperti tak memiliki semangat hidup dan pergi meninggalkan ayah ibunya. Fathia istirahat ya, capek. Rezak juga harus pamit, Bi. Mau ada eskul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karena semua ini, Fathia dan adiknya sudah jarang memegang Al-Quran, bahkan hilang kepercayaannya dengan Allah. Sepertinya dia kehilangan semangat hidup. Jangankan semangat, Bi. Entah udah berapa lama Umi nggak pernah lihat dia pegang Quran. Jangankan Quran, sholatnya aja nggak kelihatan. Astagfirullahaladzim. Ini semua gara-gara Satya. Ibu Fathia menyalahkan suaminya atas apa yang terjadi. Satya? Emang Abi nggak salah? Ya iyalah, ini semua gara-gara Satya. Keluarga kita jadi begini. Astagfirullahaladzim. Sadar, Bi. Yang membuat keluarga kita seperti ini. Dan Fathia juga kehilangan keyakinan kepada Allah. Bukan Satya, tapi Abi. Ibu Fathia menyalahkan suaminya atas semua yang terjadi. Beberapa menit kemudian, tiba-tiba Fathia jatuh pingsan. Mereka pun langsung membawa Fathia ke rumah sakit. Fathia? Tia, Fathia! Tia! Ya Allah! Bi! Bapak mobil! Cepet mobil! Di sana, Fathia melahirkan anaknya yang kini diberi nama Zahra. Cantik ya cucu kita, Bi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Namanya siapa? Tia. Tia,
Hak anak itu menerima nama yang baik dari orang tuanya. Pak Satya mau namain dia Zahra, Umi. Nama yang bagus ya. Zahra. Di rumah, Fathia begitu stres karena anaknya terus saja menangis. Ayah Fathia berinisiatif untuk menghubungi Satya, namun istrinya melarangnya. Umi udah gak mau urusan lagi sama dia. Dia sudah menelantarkan Tia. Mestinya Abi minta dia ceraikan Fathia kemarin. Kasihan tuh Fathia sekarang. Pokoknya sesusah apapun kita, Umi gak mau kalau solusinya tuh Satya. Saat berjalan-jalan, Fathia tidak sengaja melihat wanita buta yang berjualan. Namun pembelinya ingin melakukan kecurangan dengan memberikan 10.000 kepada wanita itu. Padahal harganya adalah 20.000. Fathia pun memberitahu bahwa uang yang diterima adalah 10.000. 20 kan? Itu 20. 10.000 itu. Iya, maksud gua itu kurang 10.000 kan? Akhirnya pembeli itu pun mengganti uangnya dengan 20.000. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Wanita itu lantas berterima kasih kepada Allah. Fathia bertanya, mengapa ia berterima kasih kepada Allah, padahal ia buta juga karena Allah. Emang buta kenapa? Kan dia yang bikin. Suka-suka dia ya. Wanita itu pun tak mempersalahkan kebutaannya, karena itu adalah kehendak Allah. Fathia bercerita bahwa selama ini ia menjadi penghafal Al-Quran dan tidak ada larangan yang ia langgar. Tapi mengapa ujian terus datang kepadanya? Gak berhenti-berhenti ujiannya. Saya gak ngerasain Rahman sama Rohimnya yang dia janjikan. Tuh. Ada bayi. Wanita itu menanyakan kepada Fathia, apakah menurutnya penghafal Al-Quran tidak boleh diuji? Ia juga membacakan makna surat Al-Hajj ayat 46 yang berfirman bahwa sesungguhnya yang buta bukanlah mata, melainkan hati di dalam dada. Tidakkah mereka berjalan di bumi sehingga hati mereka dapat memahami atau telinga mereka dapat mendengar? Sesungguhnya bukan mata itu yang buta, tetapi hati yang ada di dalam dada. Surat Al-Hajj ayat 46. Nah itu tahu. Wanita itu mengatakan bahwa Allah memiliki sifat yang lembut sampai ia tidak merasakannya hingga terkadang bisa membuat manusia salah paham. Dengan hati yang jernih pasti akan terasa bahwa semua rencana Allah pasti indah. Tapi ya insya Allah kalau hatinya redo, jernih hatinya kata orang mah ya. Kerasa. Rencananya selalu indah. Setelah mendengar perkataan wanita itu, di rumah Fathia kembali mendirikan sholatnya. Ia berterima kasih kepada Allah karena selalu menemaninya. Ia juga kembali dengan Al-Qur'annya.
Ibu Fathia mendengar kabar bahwa Satya telah meninggal dunia. Setelah itu, keluarganya pun langsung datang ke rumah Satya untuk berbelasungkawa. Katanya Satya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Dirga, kami turut belasungkawa atas wafatnya Pak Satya. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Izin. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Di sana, seorang laki-laki menghalangi keluarga Fathia yang akan menemui Helen. Ia juga mengatakan bahwa tidak ada warisan untuk anak Fathia. Bu Helen gak mau nemuin kalian. Saya langsung aja ya. Tidak ada warisan untuk anak dari Fathia. Saya paham. Kalian datang kemari berharap untuk itu kan? Tapi maaf. Bagaimanapun, keluarga keberatan. Kalau harus ada anak dari Dek Fathia, juga kebagian warisan. Fathia mengatakan kepada laki-laki itu bahwa tujuan mereka datang adalah berbelasungkawa dan memperkenalkan anaknya dengan keluarga ayahnya, bukan untuk menuntut warisan. Sekaligus kami ingin mengucapkan belasungkawa kami kepada keluarga Pak Satya. Gak lebih dari itu. Ya bagus kalau begitu. Ya sudah. Berarti sefaham dan sepakat. Kalau begitu, kalian langsung tinggalkan rumah ini. Maaf, anak saya. Abi. Gak apa-apa. Ayah Fathia begitu menyesal karena telah mengorbankan Fathia demi tujuannya. Tapi sedikit pun Fathia tidak pernah protes. Ayah Fathia meminta maaf atas semua ini. Ia juga meminta agar Fathia tidak membenci Allah. Maafkan Abi. Ya. Fathia tahu kok Abi. Abi ngelakuin semua ini demi keluarga Abi. Abi gak salah. Fathia sadar bahwa ayahnya melakukan semua itu untuk keluarganya. Fathia sudah menerima semuanya. Kini keluarganya juga sudah diterima kembali dengan baik oleh pesantren. Namun belum untuk menjadi pengajar di sana. Fathia merasa bahwa ini mungkin adalah jalan untuk mencari pengalaman baru. Untuk itu, Razak adiknya memberi brosur kelas privat pengembangan diri di sekolahnya. Ia berharap agar kakaknya datang ke sana. Kayak seminar pengembangan diri gitu. Siapa tahu kakak mau ikut buat nambah ilmu baru. Just focus on Allah and the miracle will come to you. Baik kawan-kawan sekalian, sekarang saatnya kita menyimak pembicara utama kita. Please welcome Coach Rehan Saputra. Tak disangka, pembicara utama seminar tersebut adalah Rehan. Apa yang membuat cahaya ini lebih terang dari sebelumnya? Ya, ketika ia dikelilingi oleh kegelapan. Seringkali Allah menghadirkan kegelapan dalam hidup kita. Bukan karena Allah marah atau meninggalkan kita, tapi karena Rahman dan Rahimnya. Justru karena kasih sayangnya lah Allah menghadirkan kegelapan dalam hidup kita, agar
kita dapat melihat cahayanya yang terang dari sebelumnya. Para nabi pun bertemu dengan Allah pada saat mereka berada di dalam kegelapan. Jadi, kapan Allah ingin menemui kita? Ya, sekarang. Melalui semua yang kita sebut masalah, maka ridolah. Allah ingin menyapamu. Mungkin kita kehilangan segalanya, tapi kita akan temukan Dia dalam kepasrahan dan keikhlasan kita. Setelah mengikuti seminar, Fathia tak sengaja melihat Rehan dengan perempuan lain. Rehan mengatakan pada perempuan itu bahwa dalam waktu dekat, ia akan datang ke rumahnya untuk bersilaturahim. Sevi, makasih ya udah datang. Ya, meskipun tadinya aku sempat ragu mau kesini atau enggak. Tapi tadi kamu menginspirasi banget, Pak. Alhamdulillah kalau tersampaikan. Oh iya, dapat salam dari Abi. Waalaikumsalam. Insya Allah dalam waktu dekat saya silaturahim ke rumah ya. Iya, ya udah kalau gitu aku permisi duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak lama kemudian, Rehan akhirnya melihat keberadaan Fathia. Dia menanyakan kabar Fathia dan suaminya. Selain itu juga, ia memberitahu Fathia bahwa dalam waktu dekat, ia akan segera melangsungkan pernikahan. Tadi aku ngedengerin materi kamu. Bagus banget. Sangat menyentuh hati. Alhamdulillah. Kamu apa kabar? Anak dan suami sehat? Alhamdulillah aku baik. Alhamdulillah. Suami aku udah meninggal. Kamu gimana? Istri sehat? Insya Allah, aku dalam waktu dekat ini mau menikah. Semoga lancar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keesokan harinya, tiba-tiba Rehan datang ke rumah untuk melamar Fathia. Waalaikumsalam. Gitu Abi, Umi. Kalau diperkenankan, saya berkeinginan untuk jadikan Fathia sebagai istri saya. Kamu yang tahu. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, ini Zahra. Tuh. Jujur, aku dengar dari Fathia kalau nama anaknya Zahra. Saya merasa Allah sedang kabulkan doa saya. Ia selalu menginginkan bahwa kelak nama anaknya adalah Zahra. Dari dulu, saya berkeinginan kalau punya anak perempuan akan saya kasih nama Zahra. Saat mendengar bahwa nama anak Fathia adalah Zahra, Rehan merasa bahwa itu semua adalah jawaban atas doa-doanya. Jadi, kalau insya Allah saya menikah dengan Fathia, Zahra kan akan jadi anak saya juga. Ayah Fathia pun menerima lamaran Rehan dan mengakadkan putrinya. Kini Fathia dan Rehan sudah sah menjadi suami istri. Hidup mereka berjalan dengan bahagia, dan 2 tahun kemudian Fathia pun dikarunia anak di dalam kandungannya. Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Ini? Iya. Alhamdulillah ya Allah. Jaga kami ya Allah.
agar ujian apapun yang Engkau siapkan di masa depan, kami tetap mencintai-Mu, tetap hanya bergantung berserah kepadamu. Semoga kita mengambil pelajaran bahwa memilih atau menjalani takdir yang dipilihkannya untuk kita memang tidaklah mudah, tapi pasti selalu indah.